Ustadz, saya pengen anak saya jadi orang alim. Harus, jangan hanya kepengen saja. Ada tipsnya enggak? Ada. Mana tipsnya? Dijawab oleh Imam Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alimnya. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang ingin anaknya menjadi ulama, menjadi orang alim, maka fayam bagi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha, maka harus dia memperhatikan para ulama, ahli fikih, guru-guru ngaji. Wa yukrimahum wa yu'azzimahum, muliakan mereka, agungkan mereka. Wa yu'tiyahum syai'an minal amwal, dan berikan mereka sedikit dari harta kalian. Enggak kudu banyak, sedikit. Gajian 6 juta, ya sisain bareng 200.000 mah. Assalamualaikum Ustadz Darman. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Dewan? Ini ada sedikit. Bener-bener sedikit kalau begitu mah. Dewan lagi ada di depan saya sih orang. Tapi ikhlasin gak ini Pak Dewan? Iya ikhlas, doain saya. Didoain tes, kan beda Bu. Kalau orang tuanya sering ngasih kepada guru, maka nanti anaknya diprioritasin. Ya guru juga manusia sama. Dengan sebab banyak ngajarin anak ibu, maka terhentilah usaha-usahanya ustadz-ustadz ini kan, yang harusnya kerja nggak jadi kerja karena ngajar ngaji dan lain sebagainya. Tapi memang itu adalah kewajibannya. Allah pasti akan tanggung rizkinya. Makanya kita yang kerja bertahun-tahun, yang beli mobil duluan ustadz, suwe begitu. Kerja bertahun-tahun beli mobil duluan ustadz. Kalau begitu gue jadi ustadz lah. Akhirnya ustadz gadungan, beli datu kitab hadorot, niru datu Aba Uci. La hamduratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bas, Masya Allah. Kok tadi mau bisa begitu jadi ustadz kali. Makanya tes Bu, kalau ada guru ngaji apa Pak Ustadz? Coba rukun Islam ada berapa? Jangan-jangan nggak tahu. Jangan-jangan nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa farrada alaina salata waz zakata was siyam wal hajja bil ihram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi zawil ulumi wal hikam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, ahibba'inal kiram, para alim ulama, para guru, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh,
aparatur pemerintah, segenap bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di haflah ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan berkahnya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus yang saya hormati sahibil majlis, guru kita bersama akhina Al-Mukarram Bapak Ustadz Sudarman Rajib, yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Awwaluddin, dan juga segenap para panitia dan juga santri yang hadir semua di sini. Mudah-mudahan sekali lagi senantiasa kita dalam lindungan dan berkahnya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkat saja karena memang nanti ada guru kita. Saya mah hanya sebagai hadwasat saja, sekapur sirih lah, intermezzo. Berbicara masalah Isra Mi'raj sudah barang tentu membahas masalah solat. Limadza tajibu alaina solat? Pertanyaannya, kenapa kita wajib solat? Maka kita akan menemukan banyak jawaban dari satu pertanyaan itu. Di antaranya yang pertama, li'annaha ruknun min arkanil Islam, karena solat adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Yang kedua, wali'annaha awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Solat adalah perkara yang paling pertama nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba di yaumil hisab. Maka idza soluhat sairul a'mal, apabila bagus solatnya maka garansi amal ibadah yang lain pun akan bagus dan sudah pasti diterima. Tapi wa idza fasadat wa fi riwayatin wa idza ruddat, apabila buruk solatnya dan ditolak solatnya, maka ruddat sairul a'mal, maka ibadah yang lain pun akan ditolak. Sentralnya solat. Makanya mengetahui soleh dan tidaknya seseorang, lihat solatnya. Kalau tidak solat mengaku soleh, jangan dipercaya, Bu. Lalu jawaban selanjutnya ketika ditanya kenapa kita harus solat, li'annaha tanha anil fahsya'i wal munkar, karena solat mencegah kita dari berbuat mungkar dan berbuat keji. Apabila solat dilaksanakan sesuai dengan peraturan fikihnya, kemudian disisipi dengan ilmu tasawufnya yang membuat sempurna solat tersebut, hudurul qalbi, khusyuk didapatkan pada saat solat, maka sudah barang tentu memberikan efek positif bagi orang yang melaksanakannya, berupa tercegah dari berbuat kemungkaran dan juga perbuatan keji. Alhamdulillah. Jadi kalau bapak ibu ingin anaknya menjadi anak yang soleh, didik solat sedari dini. Karenanya kita di kitab-kitab fikih dasar diajarkan oleh guru kita, ketika anak kita mencapai umur 7 tahun, maka diperintahkan solat oleh kita sebagai orang tua. Lalu ketika mencapai umur 10 tahun,
maka wajib bagi kita memberikan rasa takut kepada anak kita dengan diperbolehkan dorban, memukul, asal ghair mubarrih, tidak melukai. Kalau bahasa kampungnya ngeplak gitu Bu. Jadi kita keplak anak kita kalau 10 tahun belum mau sholat, tapi jangan sampai pakai lelenjing mukulnya. Tujuannya apa? Agar terbiasa dia sedari kecil sholat, nanti ketika sudah balik beranjak dewasa dia tidak akan meninggalkan sholat. Tinggal nanti menggali ilmu masalah kekhusyuan dan keikhlasannya saja yang nanti akan bermuara kepada efek positif, yaitu menjadi jati diri muslim yang sejati. Alhamdulillah. Dan juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pun banyak sekali ketika kita ditanya limadza tajibu alaina sholat, kenapa kita wajib sholat, dan itu diuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab tasawuf. Kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus sholat, dan kenapa kita harus sholat. Karenanya Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat sakral, peristiwa yang memang merupakan khosyah, ketentuan yang hanya adanya di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dan kita tahu baginda Nabi diisrakan dimulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, kepada Sidratil Muntaha bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pulang membawa oleh-oleh, salat 5 waktu yang dipardukan kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika baginda Nabi pulang kemudian bertemu dengan Abu Jahal, lalu Abu Jahal bertanya, dari mana kamu Muhammad? Dijawab oleh Nabi Muhammad, saya pulang Isra Mi'raj. Kemana? Isra saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? Saya berangkat setelah Isya, kemudian pulang sebelum subuh. Lalu kemana lagi? Ke Sidratul Muntaha. Di mana itu Sidratul Muntaha? Jauh, tempat yang jauh di atas sana. Abu Jahal awalnya tidak menunjukkan muka ngeledek Bu, tapi kemudian Abu Jahal memberitahu seluruh kafir Quraisy pada saat itu. Ketika dikumpulkan, kemudian Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, coba kau ceritakan apa yang kau katakan tadi kepadaku. Lalu Kangjeng Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj tersebut secara detail. Akhirnya kemudian ada yang memegang kepalanya seolah-olah tidak percaya. Ada yang kemudian mengangkat tangannya mengatakan bahwasanya Muhammad, kamu bohong. Muhammad, kamu ternyata gila. Karena memang pada saat itu onta paling cepat saja Bu, itu tidak bisa menempuh perjalanan seminggu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Muhammad dia tidak punya onta paling cepat, toh kenapa bisa kurang dari 1 malam dia bisa ke Masjidil Aqsa, bahkan mengaku naik ke langit. Akhirnya kemudian Abu Jahal memerintahkan baginda Nabi Muhammad, irfa rijlaka, angkat kakimu. Oleh Kangjeng Nabi dituruti Bu, diangkat kaki kanan baginda Nabi. Lalu warfa rijlakal ukhra, angkat kakimu sebelah lagi. Diangkat kemudian oleh Kangjeng Nabi, terjatuhlah Kangjeng Nabi. Fadhahaku, akhirnya tertawalah kafir Quraisy menertawakan Kangjeng Nabi. Muhammad, kau angkat kedua kakimu saja kau terjatuh, lalu kau mengklaim, kau mengatakan kau bisa terbang ke langit. Impossible, mustahil. Itu yang dikatakan oleh kafir Quraisy pada saat itu. Lalu kemudian mereka mendatangi Abu Bakar Siddiq, maksudnya untuk mencemooh dan juga mengata-ngatai Kangjeng Nabi. Abu Bakar, sahibuka kadzab, sahabatmu tuh Muhammad orang tukang bohong. Ada apa ini?
temanmu itu Muhammad mengaku telah Isra Mi'raj katanya dari sini Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit. Apa pendapatmu? Ma ra'yuka? Apa pendapatmu Abu Bakar? Apa yang dikatakan Abu Bakar pada saat itu, Bu? Andai kata lebih dari ini kabar yang disampaikan oleh sahabatku Muhammad, aku pasti akan percaya. Itu yang didengar oleh kafir Quraisy tentang pernyataan Abu Bakar Siddiq mengenai perihal Isra Mi'rajnya Kangjeng Nabi. Oleh karenanya Abu Bakar Siddiq menjadi sahabat Kangjeng Nabi yang paling terutama dan paling tercinta. Karenanya di dalam kitab Nasaihil Ibad, baginda Nabi ditanya tentang keutamaan Sayyidina Umar. Sifli an hasanati Umar. Muhammad, coba ceritakan kepadaku tentang kebaikan Umar. Kata Kangjeng Nabi, laukanal bahru midadan wal asjaru aqlaman, andai kata laut, air laut menjadi tinta, pohon-pohon menjadi kolam, menjadi pena, maka lanafidat, maka pasti akan habis sebelum bisa menulis seluruh kebaikan Sayyidina Umar. Lalu sifli an hasanati Abi Bakrin, coba jelaskan kepadaku bagaimana keutamaan ataupun ciri-ciri Abu Bakar Siddiq. Kemudian kata Kangjeng Nabi, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar hanya satu daripada sekian banyak kebaikan Abu Bakar Siddiq. Statement ini menyatakan bahwasanya Abu Bakar Siddiq adalah sosok sahabat yang paling mulia di antara sahabat lainnya. Kenapa? Karena memang Abu Bakar Siddiq mempercayai paling pertama proses Isra Mi'rajnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal pertanyaannya, Bu, kita kalau menjadi orang yang hidup di zaman Kangjeng Nabi lalu mendengar kabar Nabi Isra Mi'raj, di bagian mana kita berada? Apakah di golongan Abu Bakar Siddiq atau di golongan Abu Jahal dan Abu Lahab? Itu yang harus kita tanyakan. Maka itu bisa dapat kita simpulkan dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Kalau sekalipun kita tidak pernah melihat Kangjeng Nabi sampai detik ini, belum pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tapi cinta kita teramat menggebu-gebu kepada Rasulullah, kemudian melaksanakan dengan penuh keikhlasan ibadah kepada Allah yang itu adalah jalurnya dari Rasulullah. Insya Allah kalau kita hidup dulu di zaman Kangjeng Nabi, kita berada di barisan Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Tapi kalau kita mengaku muslim, sholat tidak, ngaji tidak, puasa tidak, ibadah tidak, rasanya kalau kita hidup di zaman dulu kita akan berada di bawah barisan Abu Lahab dan Abu Jahal. Nauzubillah summa nauzubillah. Karenanya sekali lagi para bapak-bapak, ibu-ibu, orang kafir itu jelas, orang muslim itu jelas, tapi ada yang harus kita lebih takuti daripada orang kafir, yaitu orang munafik. Karena apa? Baju mereka sama seperti kita, kata-kata mereka mengucapkan subhanallah walhamdulillah, tapi hati mereka ingkar kepada Allah dan Rasulullah. Ini yang harus kita takuti, karena lil barat, musuh dalam selimut, dia akan menghancurkan Islam dari dalam. Oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sepenggal kisah Isra Mi'raj tadi kita dapat simpulkan salat ini ibadah yang begitu sakral. Banyak sekali ayat Quran dan juga hadis-hadis Kangjeng Nabi yang menceritakan tentang keutamaan salat dan ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Sekitar 1 tahun lalu ada salah satu jamaah saya, Bu, pengajian, datang ke rumah saya curhat, Pak Ustadz, saya minta tolong. Ada apa, Bang? Saya punya utang 44 juta. Bagaimana ini? Lalu maksudnya apa, Bang? Tolong saya kasih wiridan atau sholawat apa ke agar bisa lunas hutang. Nah ini dia Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah,
Tidak saya kasih wiridan Bu, tidak saya kasih amalan sholawat dan lain sebagainya, tapi saya teringat akan kata-kata Gusti Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, nyata bahagia di dunia dan di akhirat orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang mendapatkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Artinya kalau kau ingin bahagia, sholat dapetin khusyuk. Maka ketika konteksnya khusyuk telah bersemayam di dalam hati, sholat kemudian indah berhadapan kepada Gusti Allah, benar-benar merendahkan diri kita sebagai makhluk, maka insya Allah sedikitnya rizki kita akan terima, banyaknya kita akan bersyukur. Itu konsep hidup di dunia, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Karena memang baginda Nabi bersabda, qalilut taufik khairun min katsiril aqli, sedikitnya taufik dari Allah untuk ibadah dan untuk ngaji. Jadi taufik itu ada dua Bu, ada untuk ibadah, ada untuk ngaji. Tergerak kita mendengar suara azan untuk sholat berjamaah, itu kita mendapatkan taufik untuk ibadah. Tergerak kita untuk datang ke majelis taklimnya Ustadz Darman, mengikuti pengajian rutinnya, kita mendapatkan taufik dari segi ibadah. Sedikitnya saja khairun min katsiril aqli, lebih utama daripada kecerdasan luar biasa tapi hanya dalam ilmu dunia saja. Sains dia bisa, fisika dia bisa, biologi dia bisa, kimia dia bisa, tapi ditanya rukun salat tidak bisa, ditanya rukun wudu tidak bisa. Orang yang seperti ini tidak akan bahagia nanti di akhiratnya, dan di dunianya pasti dia tidak akan bahagia karena akan sengsara. Oleh karenanya kemudian disambung lagi oleh Kangjeng Nabi, wal aqlu fi amrid dunya madarratun, kecerdasan yang luar biasa tapi orientasinya hanya di dunia saja, ilmu pengetahuan dunia saja yang dia tahu, madarratun, itu bahaya. Kenapa seperti itu? Karena pasti akan membuahkan sifat tamak pada harta dunia. Dia tidak peduli lagi itu halal atau haram, yang penting kuantitasnya banyak, yang penting harta saya banyak, mau halal mau haram nomor 17. Dan sudah barang tentu pada prakteknya akan banyak menzolimi orang lain. Yuk coba kita tengok contoh-contohnya Bu, yang lagi viral di Tangerang Utara, wilayah kita Ibu, Tanjung Pasir pesisir sana ya, berita yang lagi viral itu, Masya Allah, tabarakallah. Coba kita lihat, itu orang yang melakukan proyek tersebut adalah orang-orang kaya. Lalu mereka tidak peduli yang lain dizolimi atau tidak. Orang-orang sekitar pantai Tanjung Pasir dan sekitarnya mau dizolimi, mau apa dan sebagainya, mereka tidak peduli. Yang penting hajat mereka terkabul, jadi tupik pokoknya mah. Ini dari mana? Kecerdasan dunia saja tapi tidak dibarengi dengan ilmu agama. Karena ilmu agama adalah rem, filter agar senantiasa apa? Kita hidupnya terarah. Nah, ini dia Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau sekarang kan mayoritas hampura ibu bapak, ibu menyekolahkan anak, bapak menyekolahkan anak, tujuannya agar anak bisa kerja di bandara. Benar begitu? Sekolah lu tong, enggak ke sekolah lu enggak dapat ijazah, enggak bisa kerja lu. Jadi bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi untuk dapat ijazah agar bisa kerja di bandara. Kesalahan pasti. Jadi kita menyuruh anak untuk jadi budak corporation sedari kecil, ini salah. Yang seharusnya kita sebagai orang tua arahkan anak kita untuk mencintai ilmu agama. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan anak istri kalian dari masuk api neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini, faqihuhum wa addibuhum wa allibuhum syara'i'al Islam. Didiklah adab syariah kepada anak kalian, ajarkan anak kalian ilmu agama.
ajaklah mereka untuk mencintai ilmu agama. Agar apa? Selamat kalian di dunia dan di akhirat, mempunyai anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah. Urusan rizki mah sudah ditentukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya mengatakan, ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alan timasil basirati minka. Bersusah payahnya kamu, banting tulangnya kamu, peras keringatnya kamu mencari rizki yang sudah ditanggung oleh Allah, tapi lupanya kamu, kurangnya kamu, lalainya kamu dalam beribadah yang itu adalah perintah Allah. Dalilun alantimasil basirati minka, itu mengindikasikan. Ibu tahu nggak indikasi ini? Saya ngomong indikasi, ibu kagak ngerti lagi ini. Pak Dewan Ampura ini, Ustadz ini bukan cara mengomel ini, emang setengah ngomel. Emang dipesannya begitu sama Dewan ini, Dewan yang mesen, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Dalilun alantimasil basirati minka, itu menandakan kau buta mata hatimu. Walaupun mata kepalamu melihat, hatimu tidak bisa melihat mana kebenaran. Kau makhluk, kau diciptakan, Allah khalik, Allah yang menciptakan. Kau diperintah ibadah, urusan rizki sudah kuatur, kalian hanya bekerja saja. Pulang kerja ngaji, bego. Wadah lo, keluar dah begonya nih. Udah biarin, cukup banyak. Kalau ngajinya nanti sama guru kita Ustadz Awal, saya suruh ngomel katanya, Bu. Nanti Ustadz Darman majelisnya sepi, ini 20 orang lagi, 20 orang, padahal 20 udah gagah itu Dewan. Oh, berapa? Lah sekarang kan begitu, Bu, anak muda sekarang demennya begini nih, tang ting tung tung, tang ting tung, tang ting tung tung, tang ting tung. Ini saya suruh ngedoain mulu, Bu, kalau ngisi di pengajian-pengajian perumahan, Pak Ustadz doain anak-anak muda nih mau pentas. Pentas apa? Itu marawis, hadroh, tolol. Begitu ya udah saya mah, lu pinter kagak main begituan? Iya, tersinggung aja ribut, begitu ya udah. Iya. Tang ting tung tung, tang ting tung, suruh sholat enggak bisa yang kayak begitu tuh, iku. Nah, nih ibu baru harus bangga dan bersyukur kalau anak ibu. Coba tong surah wasamsi waduhaha, dia siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Iku tolol. Iku tolol udah sih begitu. Ci ada hadro rupanya di sini, hampura. Alah nggak kelihatan. Iya, ngaji ya dong ya. Hadro silakan, tapi awas ngaji. Kadang-kadang kalau udah main hadro jadi kori, ganteng mukanya, waduh mulai DDM ya. Cewek ngaji udah nggak mau tuh, biasanya begitu. Iya, yang bener tuh ngaji. Ustadz Darman diajarin dari mulai alif patah, alif kasroh, alif doma, a i u. Naik dapat 1 bulan 2 bulan langsung datung ngeja kopro sukun kasroh kirdal tanwin doma dun baba
kirdun baba kirdun monyet kalau begitu gua. Dapat 1 tahun naik belajar tajwid, ilmu tajwid nyaeta ilmu pikeun nohonan sakabeh hak-hakna hurum tina warnaning sifatna kayaning panjang atawa pondok ipis atawa kandel sareng lian ti eta sakabeh huruf Arab sakabagi kana 2 bagian kahiji ngaranna huruf isti'la artina ngambulna di tengah-tengah letak terus izhar ikhfa idgham. Dapat 1 2 tahun 3 tahun ngaji amil bismillahirrahmanirrahim ila manalawa mila findahu miatu amilin waruhan sira muhotob guar muayan ing satuhne sakamil ing dalam ilmu naiku jumlah 100 amil. Dapat 3 bulan narkib ilam kalimah bil amr kudu jajam alam majajam nasukun pailan domir angta. Dapat 3 bulan lagi murad, kemudian naik ke jurumiyah, naik ke alfiyah, naik ke patul muin, tuh baru ngaji. Alhamdulillah. Pak Dewan Atam nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu tes aja. Makanya ibu, ustadz saya pengen anak saya jadi orang alim, harus, jangan hanya kepengen saja. Ada tipsnya enggak? Ada. Mana tipsnya? Dijawab oleh Imam Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alimnya, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang ingin anaknya menjadi ulama, menjadi orang alim, maka fayam bagi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha, maka harus dia memperhatikan para ulama, ahli fikih, guru-guru ngaji, wa yukrimahum wa yu'azzimahum, muliakan mereka, agungkan mereka, wa yu'tiyahum syai'an minal amwal, dan berikan mereka sedikit dari harta kalian, enggak kudu banyak, sedikit. Gajian 6 juta ya sisain bareng 200.000 mah. Assalamualaikum Ustadz Darman. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Dewan? Ini ada sedikit, bener-bener sedikit kalau begitu mah. Dewan lagi ada di depan saya sih orang. Tapi ikhlasin enggak ini Pak Dewan? Iya ikhlas, doain saya. Didoain tes, kan beda Bu. Kalau orang tuanya sering ngasih kepada guru, maka nanti anaknya diprioritasin. Ya guru juga manusia sama. Dengan sebab banyak ngajarin anak ibu, maka terhentilah usaha-usahanya ustadz-ustadz ini kan, yang harusnya kerja nggak jadi kerja karena ngajar ngaji dan lain sebagainya. Tapi memang itu adalah kewajibannya. Allah pasti akan tanggung rizkinya. Makanya kita yang kerja bertahun-tahun, yang beli mobil duluan ustadz, suwe begitu. Kerja bertahun-tahun beli mobil duluan ustadz. Kalau begitu gue jadi ustadz lah. Akhirnya ustadz gadungan, beli dah tuh kitab hadorot, niru dah tuh Abah Uci, la hadaratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bas, Masya Allah. Kok tadi mau bisa begitu jadi ustadz kali. Makanya tes Bu, kalau ada guru ngaji apa Pak Ustadz? Coba rukun Islam ada berapa? Jangan-jangan nggak tahu. Jangan-jangan nggak tahu. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Nah kembali lagi, jadi nyata akan bahagia orang yang bisa menggapai sholatnya dalam keadaan khusyuk. Karena apa? Nah ini dia Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Khusyuk itu hudurul qalbi, hadirnya hati kita benar-benar menyaksikan bahwasanya kita ibadah ini untuk Allah. Maka kemudian kita meyakini Allah Ta'ala memperhatikan kita. Maka disinilah tingkatan ibadah kita. Definisi daripada ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, kau ibadah kepada Allah. Coba pertama, bisa enggak kau seperti melihat Allah? Awas, seperti melihat Allah. Andai kata bisa, maka makommu adalah makom para wali. Kalau memang tidak bisa, maka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau memang tidak bisa ibadah seolah-olah melihat Allah, maka coba turunkan ke bawah, maka tekadkanlah bahwasanya Allah memperhatikanmu. Nah inilah makom para orang yang soleh.
para ulama, orang-orang yang soleh. Nah kebanyakan dari kita kan sholat begini, Allahu Akbar, itu doang husunya tuh. Saja aku sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat, fardu karena Allah. Habis itu, kunci pecek gue tadi di mana ya? Di tolol. Akhirnya nih orang yang kayak begini kalau sholat sendiri, ini gue rakaat ketiga apa keempat ya? Ayo coba ngacung, coba yang begini sama mana dia, coba ayo. Ini gue rakaat ketiga apa keempat ya? Ayo coba. Nah ini dia. Kalau dia ngaji, akhadha bil aqol, oh gua ambil 3. Begitu kalau nggak ngaji, ngambilnya 4 aja lah biar cepetan. Begitu. Curang, korupsi ini, sholatnya korupsi. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bentar lagi kita puasa. Ini sekalian tawakupan ya. Ya Masya Allah, ada pemberhentiannya. Tapi pesan saya gini Bu, ada hadis dari Kangjeng Nabi di dalam kitab Minah Husaniyah, idza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan. Pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, apabila lewat kepada seorang mukmin 40 hari dia nggak ngaji, dia nggak duduk di majelis ta'lim dengan para ulama, maka qasa qalbuhu, hatinya akan keras. Kalau sudah keras hati, wajah surah alal kabairi, dia akan berani melakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qalbi, karena ilmu itu adalah kehidupannya hati. Kalau 40 hari kita tidak masuk ilmu agama, maka garansi hati kita akan keras. Kalau sudah keras, nasihat baik memang masuk lewat kuping kanan, tapi akan keluar lewat kuping kiri. Hati kita seperti batu yang lesang, batu yang licin, ilmu seperti air hujan tidak akan bertahan di hati kita. Nauzubillah summa nauzu. Nah ini kan penutupan pengajian, berarti kagak ngaji Pak RW. Makanya walaupun Ramadan bahasanya udah ditutup pengajian, ya Allah kita bawalah kopi sama rokok 2 bungkus mah. Ustadz Darman, ayolah daripada kita ngobrol kagak pugu karu, nyeritain lurah kohot nggak pugu karu lah. Awas nih Pak nih. Iya, ini kebanyakan dari kita sekarang. Adzambu syu'mun ala ghairi fa'ilihi, dosa itu merupakan keburukan juga kepada selain yang melakukannya. Sudah barang tentu bagi yang melakukannya adalah bentuk dosa. Lalu bagi orang yang tidak melakukannya akan ketularan, akan ketepaan, kesialan dari perbuatan dosa tersebut. Dari mana? 3 perkara kata Kangjeng Nabi. Yang pertama, in ayyarahu ubtuliya bihi. Kalau memang kita omongin caci maki dosa tersebut, orang yang berbuat dosa di depan orangnya dengan maksud mencaci maki dia, mempermalukan dia, ubtuliya bihi, maka kau akan diberikan cobaan sebelum mati akan melakukan dosa yang sama dengan orang tersebut. Nauzubillah summa nauzu. Jadi kalau ada orang buat dosa, buat salah, jangan kita permalukan depan umum Bu. Wa iniktabahu asima, kalau kita gibahin, kita omongin di belakang, asima pasti dosa gibah. Dan wa in rodiya bihi syarakahu, kalau kita ridho senang dengan perbuatan dosa dia, ngegibahin kagak, nyaci maki kagak, justru malah ngedukung, maka kita sama berbuat dosa padahal kita tidak berbuat dosa. Dosanya kebagian kepada kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada satu kisah Bu. Imam Kisai ini adalah imam ahli qiraat kota Kufah. Kota Kufah ini ada di kota Baghdad. Baghdad ini ada di Irak. Ulama besar ahli tafsir, ahli qiraat. Suatu hari pernah diundang, kemudian pada saat sholat maghrib ini yang menjadi imam adalah Imam Kisai. Nah kemudian pada saat menjadi imam, nih imam qiraat Imam Kisai ini baca surahnya nggak muluk-muluk, kuliah. Surah langganan kita nih Bu, kuliah kulhu. Tapi ternyata sekalipun Imam Kisai adalah ahli qiraat, tetap beliau adalah manusia, bisa lupa. Dan ternyata beliau lupa pada saat baca kuliah, lupa. Setelah sholat dihampiri oleh Imam Zaidi, diledek sama Imam Zaidi, qari'u ahli Kufah, tuh lihat ahli qiraat kota Kufah ngaco baca surah kuliah.
Jadi dipermalukan di depan umum Imam Kisai. Imam Kisai hanya senyum saja. Kemudian berlanjut kepada sholat isya. Nih Imam Zaidi yang tadi ngeledek Imam Kisai dipersilakan jadi imam. Imam Zaidi monggo jadi imam. Nah ketika Imam Zaidi jadi imam, Masya Allah tabarakallah bu, ini bukan baca surah ngaconya bu, tapi baca Fatihah. Baca Fatihahnya ngaco Imam Zaidi. Nah selesai sholat Imam Kisai nyamperin. Apa kata Imam Kisai? Ya Zaidi ihfaz lisanaka fa innal bala'a muwakkalun bil mantik. Zaidi jagalah lisanmu, jagalah omonganmu, karena cobaan dari Allah itu sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kadang-kadang kita mah begitu bu. Nih kasus Gus Miftah, kasus Lurah Kohot, kita omongin jeleknya doang. Ayo kita gibahin datu, kita puter terus datu. Padahal andai kata kita ada di posisi Lurah Kohot mungkin lebih bengis bu. Asli. Belum dapat kesempatan aja, kan begitu. Makanya kalau memang belum bisa mengemban ataupun belum bisa menjadi pemimpin, jangan jadi pemimpin, saran saya bu. Karena seluruh khalifah ketika diangkat menjadi khalifah, ucapan yang pertama keluar dari mulut mereka bukan sujud syukur, bukan alhamdulillah, tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena apa? Kalau saya salah langkah, saya akan kejeblos ke neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentar lagi kita akan masuk bulan puasa. Ada hadis Nabi yang ini mungkin semua dari kita sudah hafal bu. Baginda Nabi bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang bergembira senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya untuk masuk ke dalam neraka. Apa makna gembira di sini? Kita membayangkan bahwasanya ibadah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Siang hari berpuasa, malam hari banyak melaksanakan ibadah sunnah, diantaranya taraweh. Kemudian ibadah-ibadah tersebut di bulan lain mungkin pahalanya hanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, tapi di bulan suci Ramadan bisa tak terhingga pahalanya Allah lipat gandakan. Nah dengan pemikiran seperti itu kita merasa gembira. Ya Allah, balighni ila Ramadan, sampaikan saya ya Allah ke Ramadan. Rindu saya kepada bulan suci Ramadan ya Allah. Saya pengen puasa Ramadan, saya pengen terawih ya Allah di musolah bareng tetangga-tetangga saya. Rasa cinta itu, rasa gembira itu insya Allah akan membuat ibu diharamkan, bapak diharamkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Alhamdulillah, itu baru senang doang bu. Tapi kebanyakan dari kita kan gini obrolannya, woi katanya besok puasa ya? Iya, yaudah, baru gua kemarin. Iya, baru gak kemarin, baju lebaran gua gak belum basi gitu. Cepet amat itu puasa lagi, gua mau serang hok, kerja capek ini gua mah. Nah ini orang yang kayak begini nggak akan masuk kepada hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Nah kita tahu kemudian ada sholat taraweh bu. Ada sholat taraweh. Nah di sholat taraweh ini kita berjamaah. Nah di kita ahli sunnah wal jamaah sholat tarawehnya 20, jangan 8 Pak O. Awas lu 8 lo, gue cekek lu. Gue tanya ntar Ustadz Darman, Ustadz orang Tanah Merah berapa sholat tarawehnya? Ada yang 8, cekek habek begitu tuh. Iya. Kalau di perumahan Onam bu, di perumahan tuh majemuk ya, ada maaflah Muhammadiyah, ada Wahabi dan sebagainya. Tapi kita orang kampung nih, kita ahli sunnah wal jamaah sholat tarawih itu ishruna rakaatan, 20 rakaat bi asyri taslimatin, menggunakan 10 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 10 kali, 2 dikali 10, 20 rakaat. Ustadz saya capek pulang kerja, kalau mau sholat tarawih saya capek pulang kerja, kalau berdiri mah, kalau duduk capek enggak, duduk, cuman jangan di depan, di belakang sholatnya. Ustadz saya kagak bisa duduk juga, tidur miring di depan imam sekalian tuh.
Ini dia para jamaah yang dimuliakan Allah. Sholat tarawih, dan udah kebiasaan Indonesia mah sholat tarawihnya itu gigi 4. Ibadahnya pengen sedikit, masuk surganya pengen duluan, sengke. Iya. Nah di kita mah biasanya surahnya dari mulai Al-Hakumut kan begitu. Tapi coba kalau di Mekah Madinah, Masya Allah, sekuranan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah di kita mah Al-Hakumut. Nah ini kalau cepet-cepet juga awas perhatikan tumaninanya Bapak Ibu. Jangan sampai sholat yang udah marokaatnya banyak kagak sah. Fatihahnya biar bener. Nih kalau sholat tarawih mah imam baca iyyaka na'budu, makmum udah nyambut tuh baca Fatihah. Karena apa? Kalau dia selesai imam waladhdallin dia baru baca Fatihah, nanti akan nggak keburu. Apalagi kemudian imamnya cuma baca tasbihnya sekali-sekali doang. Nah ini bisa menghukumi tidak sah sholat tarawihnya nanti kalau ketinggalan 3 rukun tawil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus Allahu Akbar, tes salam. Udah jangan nanyain khusus sholat tarawih mah jangan. Yang ada ke kipas angin domelin kipas, kenapa ini kok kenceng jasa? Kipas disalahin mulu. Buguhan dia makan bala-balanya 10. Begah. Coba kalau bukannya sesuai dengan Rasulullah mah. Kurma 2-3 butir, air seteguk, seteguk. Roti sepotong, maka kita akan kuat. Ibadah pun gak mikirin, ini udah tabat belum, ini udah tabat belum. Tabat lagi, tabat yang ditanyain. Bego masih wailul. Apalagi imamnya 60 tahun ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Udah yaki-yaki mentah dulu dah, skip dulu dah ya. Lu sholat tarawih yang muda-muda ya dulu jadi imam. Dah yaki-yaki mah sholat subuh ya, sholat subuh. Iya Masya Allah. Tapi aki-aki kalau udah adzan subuh menggetarkan jiwa bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Masuk ke sanubari. Sial. Wakbar, gak apa-apa dah, wakbar gak dah. Aduh. Ah, ini dia Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kita song-song Ramadan. Kita jadikan Ramadan sebagai bulan pengejauhan tahan 11 bulan selanjutnya. Kalau memang Ramadan kita penuh dengan keberkahan, maka 11 bulan selanjutnya dari bulan Syawal hingga bulan Sya'ban tahun depan, apabila kita diberikan umur panjang, kita akan menjadi jati diri yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini dia terakhir sebelum saya tutup Bapak Ibu, khususnya buat kaum bapak nih, sholat berjamaah jangan ditinggal Bapak. Walaupun tidak ada dalam madhab Syafi'i yang menghukumi fardu ain, menurut Imam Nawawi fardu kifayah, menurut Imam Rafi'i sunnah muakkadah. Tapi sekalipun begitu, pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat berjamaah teramat besar sekali. Bahkan dapat takbiratul ihram bareng dengan imam. Artinya bukan ngebarengin takbir imam, imam selesai takbir Allahu Akbar, makmum nyambut Allahu Akbar. Jadi selesaikan dulu takbirnya imam, baru makmum nyambut. Gitu, bukan ini mah ngebenerin kain dulu, ngebenerin baju dulu dan lain sebagainya. Jadi langsung nyambut. Ini kata Kangjeng Nabi, khairun min alfi hijjatin wa umratin dalam Durratun Nasihin, lebih utama daripada 1000 umroh dan 1000 haji. Tuh Pak Dewan tuh berjamaah di belakang imam barisan pertama, kemudian imam bar, kita budal lagi kita
imam bar kita Allahu Akbar, 1000 haji 1000 umroh. Berapa ribu meter kudu dijual 1000 kali haji, coba itu. Masya Allah, hektaran itu. Wah kalau begitu saya nggak usah daftar haji kalau begitu Ustadz. Tolol itu mah. Ini ada begini Bu, kalau ada di Madinah sana ada masjid namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba itu awalu masjidin bana bihi Rasulullah, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sebelum ke Madinah. Baginda Nabi bersabda tentang keutamaan Masjid Kuba, man tatahhara bi baitihi, orang yang bersuci dari rumahnya, summa ata masjid Kuba, kemudian datang ke Masjid Kuba, wa shalla fihi sholatan, dan sholat di situ 1 kali, entah 2 rakaat atau 4 rakaat terserah itu mah, maka kana lahu ka ajri umrotin, dia akan dapat pahala seperti pahala umroh. Alhamdulillah. Lalu kemudian berarti Ustaz saya nggak kudu bikin umroh, kan udah dapat pahala umroh. Salah, yang seperti itu salah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tetap perintah umrohnya tetap, perintah hajinya tetap, cuman kalau kita sholat di Masjid Kuba, Allah akan kasih pahala seperti pahala umroh. Sama lagi seperti manfaat toroso iman, orang yang ngasih makan pembukaan kepada orang yang buka puasa. Kita bawa takjil, kita bawa pembukaan, bala-bala, bihun, korma dan lain sebagainya, kemudian kita taruh di musola, ada orang kemudian buka bersama, ngemakan daripada makanan yang kita taruh di situ, maka kita akan dapat pahala orang yang puasa tersebut min goiri ayyan takiso min husyai'an, tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau kitanya puasa dapat 1 pahala puasa, ngasih makanan pembukaan kepada orang yang puasa, berarti 2 kita dapat pahala berpuasa. Alhamdulillah. Makanya jangan pelit-pelit Bapak Ibu, nggak kudu gede-gede keluarin 10.000 20.000. Beli yang pertama kali dimakan oleh orang ketika buka, di kita apa? Bala-bala katanya tuh. Nggak laku korma mah Ustadz, walaupun sunnah Nabi gak ada korma, ada bala-bala, pasti bala-bala yang diambil marisol. Dasar emang. Ini yang nanti terawihnya nanyain kuliah mulu, mana kuliah ini, mana kuliah ini. Sunnahnya korma dulu, korma nggak ada dengan air. Kalau dalam Riyadul Badiyah dengan bihuluwin yang manis-manis, itu bukan iklan semata tuh, bukan iklan sirup marjan, bukan, memang ada kesunahannya Bu. Nanti bala-bala mah nomor 17, tapi di kita mah nggak bisa kayak begitu, pasti yang dicomot mana risol ini, was aja, blok aja, bihun, bus aja, asinan, das, kolak, das, adzan maghrib sono, udah lu ada gua ke Mengkaraan gua. Ini dia Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu menjadi cerita fakta ini ya. Insyaallah tabarakallah. Nah ini dia Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini membawa berkah kepada kita, dan juga saya himbau kepada Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita dengarkan guru kita mengisi pengajian. Mudah-mudahan kalau yang mengisinya adalah kiai, kita timbul keberkahan di sini. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, sedikit cukup, banyak cukup buat yang lain. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila banyak yang salah dari kata-kata saya, dan itu sudah pasti mutlak dari kebodohan saya. Sedikit kebenaran mutlak dari Allah wasilah guru-guru saya. Kabihadal tulang kifayah. Wallahu waliyul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.